Halo guys, jumpa lagi kita di Kertapati Channel. Oke, hari ini ya, Selasa 1 Agustus kita akan fokus ya guys ke update tentang komoditas sawit ya guys ya, terutama untuk para petani sawit ini moga-moga bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya guys ya. Oke, ini kita ambil dari Investor Daily yang sebenarnya tadi saya mau sajikan terpisah ya dari yang konten yang saya sebelumnya ya guys ya. Karena ini biar lebih fokus untuk konten tentang update sawit ya guys ya. Oke, dari Investor Daily ini pada hari ini nih beritanya bahwa petani sawit mau melakukan diplomasi ke 4 pasar ekspor ya. Menarik nih ini. Oke, di sini kalangan petani sawit di sini melalui Apkasindo ya, yaitu Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, di mana ketuanya Gulat Manurung ini telah melakukan diplomasi perdagangan internasional bersama korporasi dan pemerintah ke 4 pasar ekspor utama ya guys, seperti Cina, India, Timur Tengah, dan Afrika ya. Dengan diplomasi tersebut diharapkan negara-negara tersebut mau meningkatkan volume impornya ya atas kelapa sawit yang diproduksi oleh para petani. Jadi menurut Ketua Apkasindo ini, dia membenarkan bahwa ke depan petani sawit akan semakin intens melakukan diplomasi perdagangan internasional bersama korporasi dan pemerintah. Ini karena masa depan sawit bukan hanya semata untuk Indonesia, tapi demi menyelamatkan lingkungan dunia. Sebab dengan minyak sawit maka deforestasi hutan dunia dapat ditekan, mengingat minyak sawit sudah memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia. Tanggal 26 sampai 28 Juli kemarin, delegasi petani sawit yang diwakili Sekjen Apkasindo Rino Afrino berkesempatan memberikan pemaparan pada di 14 China International Cereals and Oils Industries Summit di Kunming ya, Cina ya. Menurutnya, delegasi ke Tiongkok ini merupakan kunjungan pertama ke petani kelapa sawit untuk memberikan penjelasan konkret kepada pasar dan calon pembeli internasional agar meningkatkan pembelian minyak sawit Indonesia. Karena dampak langsung pada kehidupan petani. Apkasindo melanjutkan misi serupa ke negara pembeli minyak sawit lainnya seperti India, Timur Tengah, dan Afrika. Diharapkan dengan diplomasi ini akan meningkatkan pembelian minyak sawit dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di negara tersebut ya guys, terutama khususnya dari para petani ya. Dimana di Cina sendiri kebutuhan minyak nabati ini sangat besar ya, karena jumlah penduduknya juga sampai mencapai 1,4 miliar ya orang ya, sehingga volume pembelian minyak sawit dari Indonesia juga sangat memungkinkan untuk ditingkatkan ya. Oke. Para perwakilan pemerintah dari usaha buyer serta trading dari Tiongkok, Amerika, Australia, Kanada, dan beberapa negara lainnya menyatakan bahwa Apkasindo menyatakan meminta kepada Tiongkok untuk lebih mengutamakan minyak sawit dan membelinya lebih banyak lagi. Oke, moga-moga ini berhasil ya guys ya, diplomasinya ini. Sekalian saya update tentang potensi El Nino ya, yang kayaknya udah mulai dirasakan di beberapa wilayah Indonesia ya guys ya. Dimana ini berita di Kontan hari ini 1 Agustus juga menyoroti tentang El Nino, dimana ini juga akan berdampak pada harga minyak sawit ke depan ya guys ya. Yang seperti kita udah saya sampaikan kemarin nih, potensinya karena adanya El Nino ini udah di atas 60% ya guys ya, dimana
BMKG sendiri menyatakan bahwa 63% wilayah Indonesia sudah terdampak El Nino, di mana untuk prediksi El Nino sendiri itu terjadi pada puncaknya terjadi pada Agustus dan September ya. Di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrim ini antara lain di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Terus Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara yang akan terdampak ini ya guys ya, untuk mengalami kekeringan ya guys ya. Nah, untuk El Nino sendiri ini pada pengaruhnya pada sawit minyak CPO ini sangat ini ya guys ya, sangat tinggi ya guys ya. Jadi berdasarkan historisnya yang pada konten-konten saya awal-awal itu ya. Jadi El Nino ini akan bisa berdampak pada produksi tandan buah segar yang akan mengalami penurunan produksi ya guys ya. Gimana dengan penurunan produksi tersebut menyebabkan harga minyak sawit akan terkerek naik ya guys ya. Nah, untuk minyak sawit ini bila terjadi El Nino pasti naik ya secara historis ya. Nah, untuk perkiraan saya sih untuk pada akhir tahun ini bisa ditutup di level $1.000 per ton ya guys ya. Karena ada katalis tersebut ya, minyak El Nino, terus ada masalah Rusia ya yang membatasi ini ya, ekspor biji-bijian ya, minyak biji-bijian ya guys dari karena peperangan dengan Ukraina ya guys ya. Itu salah satunya ya guys ya. Terus ada mandatory B35 ya. Jadi ada kewajiban untuk mencampurkan oil bahan bakar dengan minyak nabati dari sawit ya guys ya, sebesar 35% sebagai campuran ya guys ya. Itu yang jadi katalisnya sehingga saya memprediksi bisa mencapai $1.000 per ton untuk di akhir tahun ya guys. Oke guys, demikian update tentang sawit khususnya hari ini. Semoga para petani menyiapkan diri menghadapi kekeringan yang kemungkinan akan segera dirasakan dampaknya bagi para petani sawit. Moga-moga para petani sawit bisa tetap bertahan dan tetap survive ya. Oke, demikian dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan supportnya. Selamat siang dan sampai jumpa.